Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan berikan kita umur panjang. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Dan sore ini atas permintaan dari MT Ar-Rohat Meruya lewat Bu Ades meminta untuk mengisi kajian sore hari ini. Alhamdulillah kami punya kesempatan dan nanti kita bahas hal-hal penting yang diperlukan saat ini demi persiapan 10 hari lagi menjelang ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik. Jika ada problem suara nanti bisa sampaikan kepada kami untuk kami perbaiki. Dan saat ini mohon dimaklumi semua instalasi kami siapkan sendiri. Jadi bisa maklumi keadaan ini kok Ustadz sibuk-sibuk siapin. Ya iya, karena tidak ada staf yang temani saat ini, cuma kami seorang diri saja yang menyiapkan semuanya. Baik, kami sapa dulu yang di Facebook ya. Assalamualaikum yang di Facebook. Mudah-mudahan para fans setia yang ada di fanspage bromaiso.com semuanya mendapatkan keberkahan dan Allah senantiasa berkahi dalam kebaikan. Juga yang di Instagram selamat mendengar juga. MT Ar-Rohat di sini alhamdulillah turut serta untuk mudah-mudahan bisa menyimak dari awal sampai akhir nantinya fikir Ramadan di tengah corona ini. Dan juga yang di YouTube juga sudah tahu kalau kajian rutin saya setiap jam 4 sore seperti ini. Namun ini tema spesial ya, ini tema spesial bagi antum sekalian yang ingin manfaatkan momen ini untuk bertanya, untuk menanyakan hal penting dalam agama gitu. Silahkan untuk manfaatkan momen ini dan mudah-mudahan bisa raih banyak manfaat. Kali ini kami akan membahas beberapa poin berkenaan dengan masalah puasa yang ini diperkirakan masih terjadi wabah Corona sampai nanti di bulan Ramadan kita akan merasakan seperti itu pula. Kami akan menyampaikan dalam beberapa 2 termin ya, 2 babak, yaitu yang pertama nanti kita akan lihat termin pertama saya sampaikan materi, mungkin ada yang perlu nanti saya jawab langsung, dan termin yang kedua nanti kita lanjutkan materi lagi ya biar tidak terlalu tegang ya, nyantai gitu. Kita akan nyampaikan termin lagi yang kedua dan silakan untuk tanya jawab sampai nanti menjelang jam 5 sore. Saya biasanya 1 jam dan tanya jawab yang saya buat banyak. Namun kalau tema ini saya bisa bahas tuntas ya tergantung nanti saya beri peluang untuk tanya jawab itu nanti seberapa. Baik, yang jelas ketika kita menghadapi wabah semacam ini kita diperintahkan untuk bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita supaya bisa menyikapi kondisi dengan baik. Ketika kita dapat nikmat, kita bersyukur. Ketika kita dapat musibah, kita disuruh bersabar. Dan Nabi SAW itu memuji keadaan seorang mukmin ketika dia dapati nikmat, dia bersyukur. Ketika dia dapati musibah, dia bersabar. Dan walaysa zalika li ahadin illa li mu'min. Kata Nabi SAW, itu tidak dapati kecuali pada
seorang mukmin saja. Dan ada beberapa poin di sini yang akan kami bahas. Ya, yang jelas sumber kami dalam menyajikan materi ini walaupun sudah pernah dibahas di YouTube sebelumnya, yang kami bahas ini seputar masalah-masalah kalau bulan Ramadan itu masih ada wabah. Ya sepertinya ya kemungkinan besar seperti itu. Dan nanti kita akan lihat beberapa hukum di sini. Yang pertama, saya akan bacakan surat edaran dari Kemenak. Setelah itu kita rinci satu persatu dari ya apa yang diutarakan oleh surat edaran tersebut dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat juga beberapa poin terkait dengan diam di rumah, hukum sholat berjamaah, kemudian bagaimanakah azannya, kemudian bagaimana kalau tetap sholat berjamaah di masjid, lalu ada sholat isyraq, lalu sholat tarawih bagaimana, terus cara mengatapkan Al-Quran saat wabah semacam ini seperti apa, terus bagaimana dengan iktikaf, terus apakah masih bisa kalau kita cuma di rumah saja mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu bagaimana kalau meninggalkan sholat Jumat, terus puasa saat wabah itu tetap ada ataukah tidak. Lantas tentang masalah zakat ya, dan terkait dengan sholat id dan hari raya. Di dalam surat edaran dari Kemenak nomor 6 tahun 2020 disebutkan diantaranya di poin ke-9. Nah, ini saya cuma potong saja ya ini ya. Cuma potong dari surat edaran ini tentang panduan ibadah. Jadi Kemenak itu punya surat edaran ini tentang panduan ibadah. Nah, panduan ibadah nanti kita akan lihat nih. Ya, panduan ibadah kita akan lihat ada beberapa poin yang disebutkan oleh Kemenak dalam surat edaran ini, ada sekitar 15 poin. Kami sebutkan sebagiannya saja. Kemenak itu menyarankan beberapa hal ini untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Yang pertama, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Jadi ibadahnya tetap dilakukan sebagaimana biasa. Terus yang kedua, sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau tidak perlu iftar jama'i atau buka puasa bersama. Lalu yang ketiga, sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah saja, tidak perlu ke masjid. Terus yang keempat, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. Terus yang kelima, buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musola ditiadakan. Jadi Kemenak sudah ingatkan untuk buka puasa bersama baiknya ditiadakan saja. Terus yang ketujuh, tidak melakukan iktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan di masjid atau musola. Jadi iktikaf juga baiknya tidak dilaksanakan kalau masih terjadinya wabah. Lalu yang kedelapan, Kemenak juga mengatakan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk diharapkan terbitnya fatwa MUI menjelang waktunya. Nanti ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia lagi dalam waktu dekat ketika wabah masih ada dan sholat id itu ingin dilaksanakan ataukah tidak. Nanti ada fatwa berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia. Terus yang kesembilan, agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut. Tidak perlu sholat tarawih keliling atau tarling, tidak perlu takbiran keliling lagi. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau musola dengan menggunakan pengeras suara,
tadi itu ditiadakan, takbiran keliling cukup di masjid atau musola saja. Terus yang penting tadi ya tidak disyaratkan kumpul-kumpul di situ ya. Yang ketiga, pesantren kilat juga ditiadakan kecuali melalui media elektronik. Jadi maksudnya online, ada live gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Lalu yang ke-10, silaturahim atau halal bihalal. Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial atau lewat video call atau teleconference. Ya. Terus disarankan lagi oleh Kemenak nomor 11 tentang zakat fitrah dan penyaluran zakat mal. Kalau zakat di sini intinya dari sisi pengumpulan itu bisa dimajukan. Ini saya akan jelaskan. Kemudian yang perlu diperhatikan nanti di sisi pengumpulan berarti tidak kumpul-kumpul orang ramai, nanti ada kiat-kiat atau cara untuk mengumpulkan zakat fitrah atau zakat mal ini. Lalu juga untuk masalah penyaluran di sini diingatkan oleh Kemenak, ya. Di sini diingatkan biar tidak ada pengumpulan massa. Yaitu biasanya kan ada yang menyalurkan zakat pribadinya, dia kumpulkan orang-orang miskin kemudian tukar kupon atau mengumpulkan para penerima zakat fitrah. Nah, sekarang ini kalau masih terjadi wabah maka ditiadakan. Intinya, di antara alasan kenapa Kemenak memandang seperti ini, karena kita menimbang-nimbang Kemenak, pemerintah kita, yang kita doakan semoga pemimpin kita ini senantiasa dikaruniakan kebaikan, itu punya maksud baik untuk kaum muslimin. Tidak ingin kaum muslimin mendapatkan mudarat. Kita tahu di masa dulu juga terjadi wabah seperti ini. Mungkin ada yang sering lihat di YouTube, ada beberapa video yang terangkan tentang wabah yang terjadi di masa silam, sampai terjadinya wabah itu ada yang menewaskan jutaan orang. Dulu ada pernah dikenal ya Black Death, orang jatuh, korban itu banyak sekali. Ya, mungkin kalau mau dihitung-hitung lebih daripada yang terjadi saat ini. Ya mudah-mudahan gak seperti dulu yang kita harapkan seperti itu. Lalu Ibnu Hajar juga Al-Asqalani punya buku Bazlul Ma'un fi Fadli At-Ta'un, itu menerangkan tentang peristiwa-peristiwa terjadi di masa silam, namun ada yang salah menyikapi. Salah menyikapi dalam sisi apa? Yaitu salah menyikapi ketika sudah tahu mereka tidak boleh kumpul-kumpul, mereka ketika itu melaksanakan sholat melaksanakan kumpul-kumpul berjamaah, istilah kita mau istighosah lah. Lantas sebelumnya mereka puasa 3 hari seperti mau melaksanakan sholat istisqa, lantas dilaksanakan kumpul-kumpul tadi. Awalnya kurban itu di bawah 40 orang, namun setelah 1 jam mereka kumpul-kumpul, pergi bubar. Lantas tiap hari berjatuhan kurban sampai 1000 orang. Tiap hari loh ini. Tiap hari terjadi ya kematian itu 1000 orang. Dan itu kurban terus bertambah lagi, terus bertambah lagi, terus bertambah lagi. Nah, kisah semacam ini juga Ustadz Firanda Andirja itu baru-baru ini mengeluarkan tulisan juga tentang wabah di masa silam yang beliau ambil dari kitab-kitab ulama. Bisa cari tulisan beliau dan pelajari itu. Saya belum baca tuntas sih, baru sekilas ya. Di antara kisahnya itu ini. Lantas untuk pelajaran pentingnya apa? Coba lihat, orang salah bersikap bisa mengorbankan nyawa. Salah bersikap ada yang bisa jatuh korban. Maka kita butuh ilmu untuk memecahkan masalah ini. Kita butuh ilmu. Tidak cukup dengan modal semangat saja, namun butuh adanya ilmu saat ini. Karena kita terima berita hoax, kadang ada minta
baca zikir ini, makan kurma ini, ya macam-macam lah pokoknya. Kadang kita hadapi ini ya cuma, oh gitu ya saya amalkan lah, oh gitu ya saya amalkan lah. Hadapilah dengan ilmu. Ya, tetap hadapi dengan ilmu. Ilmu itu penting banget untuk memecahkan masalah semacam ini. Tanpa ilmu itu tidak mungkin. Ya, tanpa ilmu tidak mungkin. Para pendengar yang ada di Instagram, di Facebook, YouTube tahu seperti itu. Harus dengan ilmu. Kalau enggak, kerusakan saja yang terjadi. Kita tidak dapat kebaikan, kerusakan saja yang terjadi. Terus kadang maslahat kemanusiaan itu lebih didahulukan dari maslahat keagamaan. Ingat ya, maslahat kemanusiaan lebih didahulukan daripada maslahat keagamaan. Maka wajar-wajar saja tadi dan fatwa MUI sebelumnya yang kita tahu ketika keluar fatwa MUI saat wabah ini mulai melanda negeri kita, MUI kan fatwakan kalau baiknya tidak kumpul-kumpul, tidak sholat berjamaah, sholat Jumat. Karena mandang ini nyawa lebih dipentingkan loh untuk diselamatkan saat ini. Sehingga nggak boleh orang itu protes pada MUI, oh MUI ini apa-apaan, masa sholat ini PKI ini kayak begini nih. Jangan bilang kayak gitu, ini ulama-ulama yang ngomong loh, ini bukan orang-orang sembarangan loh ini. Ini yang berpendapat berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu. Maka timbang-timbang seperti itu. Terus kita memahami juga dari peristiwa yang dialami Ibnu Hajar ini bahwa ada kaidah yang berlaku. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita tahu menolak mafsadat itu didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Kita cegah dulu ini terjadi korban jiwa. Daripada ke masjid, iya dia dapat pahala 27 derajat. Namun kalau dia stay di rumah, dia tetap juga mendapatkan pahala semacam itu, di samping nyawa bisa terselamatkan. Terutama nih yang biasa jadi masalah kalau yang tetap ngotot seperti ini, para tiang sepuh, yaitu orang-orang yang sudah berusia lanjut. Nah, biasa menjadikan ini sebagai masalah nih. Dasar tuh PKI, masa sholat saja nggak boleh. Bukan nggak boleh, sementara waktu bukan sholat nggak boleh, sholat di rumah masih boleh. Sampai ada yang bandingkan nih, masa mall buka, pasar buka, masjid nggak buka. Kalau saya jawab ya, masjid itu kita tidak selamanya suruh sholat di masjid loh. Ada uzur boleh sholat di rumah. Seperti apa? Hujan deras, karena kita bisa sholat di rumah. Tidak mesti ke masjid. Hujan deras ya, yang standarnya itu kata para ulama ini, baju ini telas, baju ini basah. Sah-sah saja kita sholat di rumah. Sedangkan kalau keluar ada yang mau belanja, ada yang mau memenuhi kebutuhan, ada yang seperti ojol yang harus cari penghasilan karena tidak ada yang menanggung hal ini. Maka sah saja dia keluar. Dan kita tidak mau juga kalau masjid itu jadi jadi tempat tersebarnya virus corona. Ini tiba-tiba diperiksa, itu positif, dari mana nih? Oh ternyata orang ini sudah keluar di masjid tersebut setiap hari dan baru ketahuan. Nah coba lihat, mudaratnya lebih besar kan kalau sudah terjadi. Kenapa nggak dicegah? Ya, kita kenapa nggak cegah? Padahal kita masih bisa mencegahnya itu. Nah ini yang kenapa para ulama fatwakan seperti itu para jamaah sekalian. Jadi kita mesti husnuzon lah kepada Majelis Ulama Indonesia, kepada Kementerian Agama RI yang memutuskan seperti ini, kepada Bapak Jokowi juga yang telah memutuskan seperti itu. Masya Allah usaha beliau memikirkan nih. Coba kalau kita berada dalam posisinya, coba lihat mikir seperti ini gimana pusingnya, coba lihat. Apalagi ngatur rakyat Indonesia yang pikirannya macam-macam. Ada yang lurus, ada yang ngeyelan, ada yang nggak mau patuh. Dan dalam memahami hal ini, kita di samping kaidah tadi dan kita tahu juga ada kaidah beberapa di sini dan saya ambil sebenarnya dari fatwa MUI di sini. Maaf, ini sebenarnya saya sudah tulis dan tersaji dalam tulisan ya, namun
qadarullah saya belum bisa rampungkan karena aktivitas yang lain. Ya, bahkan aktivitas nulis saya jadi terkendala ini karena beberapa sebab. Ya. Jadi saya lagi susun, sudah saya susun nih, tinggal saya rampungkan. Saya mudah-mudahan minggu ini lah. Saya usahakan bisa tercetak buku ini. Kaidah fikih terkait wabah melanda, diantaranya kaidah mudharat, la dharara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Ada ulama yang menerjemahkan hadis ini tidak boleh memberikan bahaya dengan tidak sengaja maupun sengaja. Anda terkena COVID-19 dan imun Anda kuat, nah terus memberi pengaruh kepada orang-orang dalam rumah, Anda tidak sengaja memang karena tidak tahu. Tapi Nabi larang, jangan beri mudarat walaupun engkau tidak sengaja. Ya, jangan memberikan mudarat walaupun engkau tidak sengaja. Kemudian jangan juga memberikan mudarat, memberikan bahaya, memberikan dampak masalah kalau engkau sengaja, lebih rusak lagi. Juga kaidah lagi jadi pertimbangan untuk memahami masalah yang kita pecahkan hari ini adalah al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan. Kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan. Kemudian kaidah yang berikutnya lagi ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus ditolak. Kaidah yang berikutnya lagi ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudaratan itu harus dicegah sesuai kemampuan kita. Ya. Harus dicegah ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada kaidah lagi ad-daruratu tuqaddaru biqadari. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang sesuai kadarnya saja. Nanti akan kita pahami ini dari turunan masalah-masalah. Terus ada kaidah lagi, ya ini kaitannya dengan penguasa, ya. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah, yaitu pemegang otoritas, maka kita terjemahkan pemerintah, terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Jadi pemerintah itu putuskan sesuatu karena memang sudah nimbang-nimbang, harusnya seperti itu. Yang jelas, ini beberapa poin saya bagi. Ya. Saya biasanya bagi dalam beberapa poin kalau menjelaskan sesuatu. Pertama, taat pada pemerintah dalam hal ini akan mendapatkan pahala, bahkan dapat dihukumi wajib selama itu bukan perkara maksiat urusan kita untuk taat. Karena kalau kita mematuhi apa yang diterapkan oleh pemerintah kita, maka kita menjalankan firman Allah surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ibnu Jauzi menjelaskan di antara makna ulil amri di sini adalah pemimpin kalian yang mengatur urusan kalian. Walaupun ada yang berpendapat itu adalah sahabat, itu adalah Abu Bakar dan Umar, itu adalah ulama. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ulil amri ini ya pemerintah kalian yang ngatur urusan kalian. Maka disuruh taat. Jadi itu ya masalah pertama ya. Atau poin pertama dari bahasan kita. Kemudian poin kedua, bila kita diam di rumah saja saat wabah. Saat wabah di bulan Ramadan itu mendapat pahala syahid. Ada dua hadis yang membicarakan hal ini. Satu membicarakan supaya tetap di negerinya. Ini kalau misalnya dia di daerah zona merah, dia tetap di situ saat wabah nih. Ada juga hadis yang membicarakan, hadis dari Aisyah yang membicarakan dia tetap di rumah saja
Saya bacakan hadis yang dari Aisyah, di mana Aisyah itu mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun wabah itu dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk orang beriman. Ketika terjadi wabah, siapapun tinggal di dalam rumahnya dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan apa? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Melainkan dia akan mendapatkan pahala apa? Syahid. Pahala syahid dia dapat, jamaah. Stay di rumah. Di rumah ngapain? Ya ibadah. Banyak merenung, banyak ngakui kesalahan, gitu. Kalau dia seorang suami, punya anak, punya istri, didik itu. Saat ini kita bisa belajar seperti itu dari rumah. Nah, pahala syahid ini didapatkan, kesimpulannya kalau melakukan 4 hal. Tetap di rumah saja, yang kedua bersabar, yang ketiga mengharap pahala dari Allah, yang keempat wabah itu terkena dengan takdir Allah. Dia yakin seperti itu. Jadi yang keempat itu wabah itu dia yakin wabah itu terkena dengan takdir Allah. Jadi ya 4 ya, tetap di rumah saja, bersabar yang kedua, raih pahala, kemudian yakin wabah itu terkena dengan takdir Allah. Lalu yang ketiga, gimana hukum sholat berjamaah saat wabah melanda di bulan Ramadan? Yang jelas, kita pahami dulu sholat berjamaah itu hukumnya apa. Yang jelas para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah seperti dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau tanya, boleh nggak sholat di rumah? Oh, apalagi wabah saat ini nih, kalau milih dia misalnya notabene mazhab Syafi'i, ya sudah milih rumah. Nggak sampai wajib kalau dalam mazhab Syafi'i ke masjid. Kemudian yang kedua, tentang masalah hukum sholat berjamaah di sini, kan kita takut memberikan dampak pada orang lain. Maka kalau kita lihat fatwa MUI sebelumnya tentang masalah corona ini, mereka rinci jika kita berada di kawasan yang potensi penularan tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Berarti nanti lihat di daerah masing-masing ya gimana tanggapan dari pemerintah setempat. Kalau sudah menganggap itu rawan, maka dia berada di daerah tadi ya potensi penularan tinggi. Sholat berjamaah bisa ditinggalkan, sholat Jumat diganti sholat zuhur. Namun kalau dia bukan di daerah yang potensi tinggi, maka tetap dia ya penularannya rendah. Nanti lihat dari keputusan dari pemerintah masing-masing, dia tetap menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung, kemudian tidak ya pakai karpet masih berarti pakai sajadah sendiri, terus rajin-rajin membasuh tangan. Karena virus ini bisa mati dengan mudah kalau orang itu rajin cuci tangan. Nah itu yang dimaksud. Dan MUI ketika menyampaikan ini sudah menyampaikan beberapa pendapat ulama ya, terkait dengan hal ini. Itu alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian poin keempat, ini terkait dengan sholat berjamaah, azan tetap ada ataukah tidak? Jawabannya azan tetap ada. Di masjid. Untuk menandakan sholat itu tetap dilaksanakan. Yang kedua, untuk menandakan waktu sholat masuk. Yang ketiga, untuk membangunkan yang lalai-lalai. Subuh misalnya, bangunkan orang-orang yang ketika itu belum bangun. Nah, dalam azan ini, jadi misalnya masjid ini meniadakan sholat berjamaah, sholat Jumatnya, azan tetap ada nih. Kesalahan sebagian masjid sudah tidak ada sholat berjamaah, dikira azan tidak ada, azan tetap ada. Seperti tadi alasan kami. Namun di dalam lafaz azan terdapat tambahan, ya,
Shollu fi buyutikum. Walaupun di sini saya pernah bahas ini ketika membahas materi panduan ibadah di musim hujan ya. Imam Nawawi berpendapat bisa memilih nanti menggantikan lafaz hayya 'alas shalah, jadi tidak dipanggil lagi ke masjid, namun suruh shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum atau alla shollu fi rihal. Ada berapa macam lafaz tuh. Namun Imam Nawawi lebih sarankan ditaruh azan ini tetap seperti biasa nih, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah sampai akhir. Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu tutup. Shollu fi buyutikum. Ala shollu fir rihal. Nah, itu bisa milih salah satu. Jadi ya, peletakannya bisa di akhir. Tadi pendapat dari Imam Nawawi bisa dibaca di syarah Sahih Muslim. Namun kalau azan berkumandang berarti kita tetap jawab azan kan? Nah, jawab azan, dengar ketika itu sudah selesai baca sholawat, tetap ada. Setelah baca sholawat bisa berdoa. Nah itu tadi makanya saya katakan azan tetap ada di masjid. Walaupun masjid misalnya close, ditutup, tetap azan ada. Terus masalah kelima. Nanti insya Allah ini segera ya, doakan saja. Waktu saya luang, saya kerjakan ini. Ini masalah tugas-tugas saja yang lainnya. Ya, karena saya punya aktivitas yang lain, nulis yang lain, untuk web, untuk ini, untuk itu gitu ya. Sampai ngurus anak-anak juga, ini belum selesai. Namun saya sudah usahakan ini berurutan ini. Yang kelima, tetap sholat berjamaah di masjid, jarak antar shaf dibuat 1 meter. Nah ini gimana nih? Atau dibuat 2 meter. Yang jelas aman tetap sholat di rumah, apalagi di daerah yang tingkat penularan tinggi. Pertama. Kemudian yang kedua, kalau tetap ke masjid, mau ikut prosedural seperti ini, tetap peluang untuk tersebarnya virus makin ada juga, tetap ada. Karena pertama, bisa jadi ada yang tidak menjaga kebersihan diri, bisa jadi ada yang flu walaupun sejak masuk disemprot misalnya disinfektan, tetap dia mungkin flu, dia pasti punya itu. Kan cuma luar tubuh yang dibersihin. Ya, dia mungkin sentuh-sentuh tangan orang, dia mungkin nanti, ya kalau nggak ngatur jarak misalnya ya, 2 meter lah biasanya sarannya itu social distancing atau physical distancing itu 2 meter. Namun apakah orang di masjid itu memperhatikan hal ini semuanya? Enggak. Dan saya lebih kasihan lagi kalau yang seringnya pergi ke masjid ini yang saya sebut tadi di awal, orang-orang sepuh. Ya, orang-orang sepuh lebih rawan lagi. Makanya tadi lebih aman tetap di rumah, stay di rumah itu aman itu. Paling aman. Adapun tadi ya, milih ke masjid jarak 1 meter atau milih di rumah, saran saya tetap di rumah karena alasan itu. Nanti bisa lihat tulisan saya tentang ini sudah ada di rumahislam.com juga di bagian kategori corona, nanti bisa dicek. Nah kemudian ketika kita sudah di rumah nih ya, terus sholat subuh di rumah, boleh nggak Ustadz kita sholat isyraq di rumah? Jawabannya masih boleh, kita tetap dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, masih dibolehkan hal itu. Yang penting setelah sholat subuh, diam di tempat sholat, ya, diam di tempat sholat. Kemudian ketika itu kita menunggu sampai matahari meninggi kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, kemudian melaksanakan sholat isyraq tadi, melaksanakan sholat syuruk tadi. Dan saya pun maaf ini, saya tadi rencana bagi jadi 2 termin, kayaknya saya lanjut aja ya biar selesai ya. Nanti kita tanya jawab terakhir, insya Allah. Yang penting dia diam tempat sholat, tidak nyambi dengan aktivitas apapun, nunggu sampai matahari meninggi. Taruhlah misalnya di satu tempat itu matahari terbit jam 6, berarti 15 menit atau 10 menit setelah matahari terbit, 6:10, lalu lakukan sholat isyraq 2 rakaat. Nah itu yang dimaksud tadi. Terus sekarang gimana Ustadz kalau di rumah cara sholat taraweh? Ya, gimana cara sholat taraweh? Maaf ini ada live IG juga. Ini 3 live langsung nih ya. Kayaknya ada mic yang masalah nih. Ya.
Jadi kalau yang di Instagram mati ya mohon maaf, ini qadarullah wa masya'a fa'al. Baik. Ya, insyaallah aman. Baik. Jadi kalau misalnya sholat tarawih jadinya di rumah. Nah sekarang saya jelaskan tentang cara sholat tarawih. Ya, kita lihat bagaimana cara sholat tarawih. Sholat tarawih yang jelas itu bagian dari qiyamul lail. Nah jadi biasanya ada yang tanya-tanya seperti ini nih. Ya, itu bagian dari qiyamul lail atau sholat malam. Berarti dilakukan di malam hari, dan istilah tarawih ini spesial untuk bulan Ramadan saja. Masuk dalam istilah qiyamul lail, sholat malam, sholatul lail atau qiyamul lail. Nah, hukum sholat tarawih adalah sunnah. Ya, hukum sholat tarawih itu adalah sunnah. Diingat baik-baik, hukumnya adalah sunnah, nggak sampai wajib. Jadi seandainya dia sholat isya, tidak sholat tarawih, tidak berdosa dia. Nah, namun dia cuma rugi karena tinggalkan amalan sunnah. Keutamaan sholat tarawih kita sudah tahu. Terus sholat tarawih bisa dilakukan, bisa milih 11 atau 23, minimal 2 rakaat. Ya, dia minimal 2 rakaat. Maksimal tidak dibatasi. Mau milih lebih daripada 23 boleh. Milih sampai 40 rakaat juga boleh. Sebagaimana Imam Ahmad pernah diceritakan oleh putranya, kalau Imam Ahmad itu pernah sholat tarawih itu sampai 40 rakaat, itu belum termasuk witir. Coba lihat ya, belum termasuk witirnya. Saking semangatnya beliau dalam sholat malam. Terus disebutkan lagi di sini dilakukan berjamaah dan dirutinkan tiap malam. Kalau ini di rumah berarti ya dijalankan di rumah sebisa mungkin berjamaah. Suami misalnya jadi imam, istri jadi makmum, anak-anak jadi makmum. Dia bisa lakukan seperti itu. Ustadz, imamnya itu bacaannya terbatas ya Ustadz. Ini 11 rakaat. Dia ulang-ulang surat Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Kausar, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Apa boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Masih dibolehkan saat itu. Tidak masalah. Namun mudah-mudahan dengan momen Ramadan akhirnya jamaah semuanya itu di rumah bisa belajar untuk nambah hafalan. Nah itu saya sarankan untuk nambah hafalan, tidak monoton suratnya seputar, saya sebut tuh biasanya surat-surat favorit. Jadi di bulan Ramadan ini harus berubah nih, mumpung saya di rumah ya, saya bisa jadi imam. Kapan waktunya saya bisa jadi imam seperti ini? Alhamdulillah pernah jadi imam sholat tarawih untuk istri dan anak-anak. Kemudian sholat tarawih itu dilakukan dengan ditutup sholat witir. Tadi ya kita milih misalnya 11, berarti 8 untuk tarawihnya, witirnya 3. Witirnya 3 ini bisa dengan sekali salam, bisa dengan pola 2-1. Nah kalau misalnya dia dengan surat-surat pendek, insya Allah tetap diterima. Namun biasanya sifat sholat malam Nabi SAW itu dengan rokaat yang panjang, lama berdirinya. Maka para sahabat itu awalnya tahu Nabi sholat 11, mereka buat jadi 23. Untuk meringkas saja berdirinya supaya tidak terlalu lama. Ya, supaya tidak terlalu lama berdirinya. Itu saja alasannya. Sehingga ada yang kerjakan 23 rakaat di masa Umar bin Khattab. Dan Umar yang berinisiatif untuk menjadikan itu 23. Kemudian sholat tarawih ditutup dengan witir 3. Dan setelah witir, nah ini baru ada bacaan nih. Setelah tarawih tadi antara duduk ya sholat tarawih tadi tidak ada bacaan khusus. Nah makanya kalau saya ajarkan ada bacaan khusus nanti malah tambah berat ini di rumah. Jadi tidak ada bacaan khusus. Jadi cukup masing-masing yang sholat itu diam saja sebentar, kemudian nanti dengarkan
imam lanjut lagi berikutnya, ya lanjut lagi. Nanti terakhir ketika setelah witir baru baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh gitu. Dan di rumah berarti tidak pakai Bilal-Bilal lagi gitu. Biasanya ada Bilal yang teriakan misalnya As-salatul jami'ah rahimakumullah. Nah, itu kita nggak pakai lagi kayak gitu. Lebih simpel, kita buat ibadah di rumah ini jadi simpel. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti yang ingin tahu ini ya bisa putar ulang lagi. Kalau di YouTube sudah ada rekamannya ya. Di Facebook juga sudah nanti ditinggal rekamannya. Di Instagram juga namun cuma sehari. Mau lengkapnya bisa langganan dengan channel Rumah Iso TV. Makanya langganan dengan channel Rumah Iso TV. Ini kualitasnya sudah ada yang nanti edit dan bisa manfaatkan ini. Lihat nanti keterangan saya ulang tentang sholat tarawih tadi. Jadi mudah melakukannya. Jadi intinya 11 rakaat tetap lakukan di rumah, 8 rakaat tarawih, kemudian 3 rakaat witirnya, kemudian 3 rakaat ini bisa sekali salam atau milih 2-1. Kemudian bisa lakukan berjamaah, itu paling bagus, atau melakukan sholat sendiri tidak masalah. Ustaz, sekali-sekali tidak sholat tarawih gimana? Ya tidak dosa namun rugi. Kemudian masalah ke-8, gimana membaca Al-Quran di rumah saat wabah. Nah ini sekarang kita dianjurkan baca di rumah malahan. Malah ini akan lebih menyinari rumah kita. Biasanya kita jadikan ini di masjid rumah kurang seperti ini. Nah ini momennya ini. Supaya di rumah diisi dengan ya bacaan Al-Quran. Atau kalau ada yang mau tadarus atau dia jadi guru ngaji, kemudian ingin mengajarkan pada yang lainnya, buat online. Bisa pakai WhatsApp, bisa kayak sistem kuliah WhatsApp gitu, ada yang kirim hasil bacaannya kemudian nanti gurunya betulin gitu, bisa juga sistemnya sekarang sudah lebih canggih, ada Zoom gitu bisa, atau mungkin ada ustadz yang di kajian online lewat YouTube kemudian nanti ada yang tinggal nanya seperti di YouTube saat ini, bisa buat model online. Terus tadi masalah ke-8 itu Al-Quran tadi ya. Terus yang ke-9, bagaimana dengan itikaf? Nah, itikaf disarankan, itikaf itu tetap di masjid. Maka kalau itikaf tidak bisa di rumah. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 disebutkan, وَلَا تُبَشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Hendaklah kalian itu tidak mencumbu istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf dalam masjid. Di sini sebut fil masajid. Masjid ada 2 macam ya, diingat ya, masjid 2 macam. Pertama, masjid yang kita sebut masjid atau musola atau langgar, ini ada sholat 5 waktu di dalamnya walaupun tidak ada sholat Jumat. Yang kedua adalah masjid yang ada sholat Jumat di dalamnya. Nah, 2 model masjid kayak begini boleh lakukan itikaf. Yang tidak boleh itu seperti musola sekolah, musola kantor, karena cuma dipakai untuk orang transit saja, waktu kerja saja gitu. Musola di bandara, musola di stasiun, nah itu tidak bisa. Kalau kita lihat dari ayat ini sih prinsipnya itikaf di masjid. Saat kalau gitu kita nggak itikaf. Walaupun memang ada pendapat dari mazhab Hanafi masih membolehkan itikaf di musola rumah. Namun walau saya belum tahu asar ini atau ada dukung dari sisi pendalilan dari sahabat, karena dulu ada musola rumah juga. Maka solusinya tidak ada pengganti untuk itikaf ini, kita perbanyak ibadah saja di rumah. Mudah-mudahan kalau kita sudah punya kebiasaan itikaf di masjid, tetap dicatat pahala. Karena orang yang sakit maupun bersafar kan dia dapat pahala sebagaimana rutinitas dia. Jadi nggak usah khawatir. Jadi seperti itu untuk itikaf. Terus masalah ke-10, terus masih bisa Ustadz, masih bisa dapat Lailatul Qadar? Jawabannya masih bisa dapat malam Lailatul Qadar. Karena dapat Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan untuk berada di masjid, tidak disyaratkan untuk itikaf juga. Dan Nabi SAW kan perintahkan, taharu Lailatul Qadri fil ashil awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tidak sebutkan di masjid. Kita ada dalam perjalanan safar, pas di kereta misalnya, terus dapat malam Lailatul Qadar, kita lagi banyak zikir, lagi banyak baca Quran, lagi banyak berdoa. Atau kita baca doa yang diajarkan Nabi SAW pada Isa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh. Jadi
Jawabannya masih bisa dapat Lailatul Qadar? Masih bisa. Terus ada lagi masalah yang ke-11 ini tentang masalah sholat Jumat. Gimana kalau sholat Jumat ditinggalkan sampai 3 kali? Apakah kalau saat wabah seperti ini jadi kita dicatat munafik, berdosa, kafir gitu? Tidak. Karena dalam hadis dinyatakan yang sampai dicatat disebut munafik atau ditutup pintu hatinya ketika dia meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur. Nabi SAW katakan seperti ini. Ya, perhatikan hadisnya baik-baik. Nabi SAW itu katakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumat, yaitu salat Jumat, atau Allah pasti akan menutupi hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Juga dalam hadis yang lain itu dikatakan man taraka salasa jum'ain tahawudan biha taballahu ala qalbi. Nabi SAW itu katakan siapa yang meninggalkan ya sholat Jumat sampai 3 kali karena nganggap remeh. Ingat, kalau nganggap remeh, kalau nggak nganggap remeh berarti nggak masalah. Karena ini uzur, ada wabah, sama seperti kita sakit. Ustadz, ini kan tinggalkan sampai berbulan-bulan. Iya, sama. Ada yang sakit berbulan-bulan tidak sholat Jumat, boleh. Ini kadang kaum muslimin itu terlalu khawatir satu hadis terus tidak pakai pemahaman ulama lagi gitu loh. Dia tidak tahu dari sisi pemaknaannya gitu. Cuma tahu hadis saja. Maknanya apa gitu. Harus dipelajari juga. Terus yang masalah berikutnya lagi, ini sudah 12 masalah ini ya. Masya Allah sudah banyak sekali. Bagaimana puasa saat wabah ini? Karena sebagian orang itu katakan saat ini tidak usah puasa saja, nanti akan menurunkan imun. Yang tepat, imun tetap insya Allah terjaga. Coba Anda puasa sunnah saat ini saja. Coba besok Kamis ada puasa sunnah, coba puasa. Dan tidak apa-apa ya puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Hadis yang melarang puasa setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban, dhaif. Maka tidak masalah. Dan Nabi SAW juga puasa di mayoritas hari dari bulan Sya'ban. Berarti termasuk setelah pertengahan Sya'ban juga. Nah, coba perhatikan ini. Jadi kalau orang sakit masih diperbolehkan tidak puasa. Termasuk yang terjangkit COVID-19. Nah, ini lebih-lebih mereka lagi yang butuh imun. Ada orang yang kedua kan dari tim medis. Mereka ini butuh imun nih. Kalau memang tidak kuat untuk puasa, karena ada pasien tiba-tiba di bulan Ramadan itu pasien itu banyak sekali. Orang-orang pada ngilang, orang-orang pada nggak patuh tentang physical distancing, social distancing, akhirnya memuncaklah tadi di bulan Ramadan. Jumlah pasien misalnya. Akhirnya tim dokter kerja terus nggak kuat. Nah, kalau keadaannya seperti ini, dia boleh tidak puasa. Nanti tinggal diqadha, ingat ya qadha bukan fidyah ya, diqadha ba'da Ramadan. Kenapa? Dia keadaannya dianggap seperti orang sakit, ya, orang yang tidak kuat karena ada sebab, bahkan ini urgen banget daripada penyakit menular itu semakin menyebar luas. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa yang sakit atau bersafar lantas tidak puasa, maka dia hendaklah mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian untuk kita yang cuma stay di rumah, tentu saja tidak terlalu berat, maka tetap puasa. Nanti kalau para pemirsa dengar ada terselebaran banyak-banyak itu di WA, dapat kiriman gini dan suruh tidak puasa secara mutlak, nggak usah puasa saja. Padahal kita cuma di rumah nih, kuat nih ya. Nggak usah hiraukan himbauan seperti itu. Hoax kebanyakan nanti. Dan itu orang-orang berbicara tanpa ilmu. Ya. Kalau masih kuat, tak puasa. Terus sekarang masalah ke-13. Ya, di sini kami ingatkan jangan lupa tetap rajin sedekah di bulan Ramadan. Ini dengan adanya wabah tidak menghalangi kita untuk rajin sedekah. Bahkan dengan adanya wabah ini banyak orang-orang yang butuh uluran tangan kita, butuh bantuan kita, apalagi kita diberikan kelapangan rizki. Banyak sekarang ini yang kelaparan dan susah.
pekerjaan nggak ada, orderan nggak ada, dia nunggu penumpang-penumpang untuk ojolnya nggak ada. Itu orang-orang susah itu. Maka kita diberi motivasi dalam surat Al-Balad ayat 14. Al-Balad ayat 14. Au'id amun fi yaumin dhi masghobah. Atau memberi makan dhi masghobah pada hari orang-orang penuh kelaparan. Benar-benar lapar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan, ini kalimat beliau bagus sekali. Zimas goma adalah berarti keadaan penuh kelaparan, bisa jadi karena kelaparan melanda, bisa jadi karena hasil pertanian dan buah-buahan itu berkurang, bisa jadi pula karena penyakit, bisa juga karena tubuh mereka, bisa pula karena ada makanan namun tidak mengenyangkan. Saya baca di penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tafsir Juz Amma, beliau jelaskan kalau dulu di Arab sana itu pernah terjadi keadaan makanan banyak namun ketika dimakan tidak kenyang-kenyang. Ya, itu keadaan dulu itu di masa silam. Ini mungkin ada wabah juga dulu, mungkin epidemik sifatnya. Daerah lain mungkin tidak mendapati. Nah, itu masalah ke-13. Lalu masalah ke-14 tadi yang disebutkan oleh Kemenak untuk memajukan zakat fitrah. Kesimpulannya masih boleh. Maaf, zakat mal, bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah tetap dibayar dekat Idul Fitri. Karena zakat fitrah kita sebut dengan zakatul fitri. Ya, zakat fitrah itu kita sebut dengan zakatul fitri. Maka bayarnya dekat Idul Fitri. Namun kalau zakat mal masih boleh dimajukan dari waktu. Misalnya kita biasanya haulnya jatuh di bulan Ramadan. Biasanya bayar di bulan Ramadan. Namun suatu keadaan seperti saat-saat ini sesuai saran Kemenak tadi masih boleh dimajukan, dibayarkan sebelum Ramadan. Cari orang yang susah, kasih zakat mal kita. Kasih para ojol yang sulit cari makan, kasih zakat mal kita. Datang ke orang-orang di kampung yang butuh makan, kasih zakat mal kita. Nabi SAW berkata pada Umar, Inna kunna qad ta'ajalna sadaqata malil Abbas li amina hadha amma awal. Nabi SAW pernah berkata pada Umar, kami dahulu pernah meminta majukan penuaian zakat dari harta Al-Abbas pada tahun ini. Padahal ini baru masuk tahun pertama. Harusnya masih nunggu setahun lagi. Namun dimajukan tahun ini. Menunjukkan bahwasanya zakat mal boleh dimajukan dari waktu haulnya. Misalnya waktu haulnya bulan Ramadan, saya bayar di bulan Sya'ban, boleh. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelapangan rezeki, tahu keluarga ada yang di PHK. Sekarang kan banyak di PHK. Sudah sulit makan lagi. Maka dalam kondisi kayak gini, kita tahu kita punya kelebihan rezeki, ya biasanya bayar di bulan Ramadan, bisa majukan Sya'ban. Daripada mereka mati kelaparan. Apalagi itu kerabat kita. Lebih didahulukan kerabat daripada orang jauh. Namun kalau zakat fitrah tidak diajukan dari awal, dari sebelum Ramadan, tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri masih membolehkan dari awal Ramadan. Kalau zakat fitrah ya, masih boleh kalau menurut mazhab Syafi'i dari awal Ramadan. Apalagi pertengahan ataupun akhir. Namun lebih bagus nanti di akhir Ramadan. Namun nanti tentang masalah penyerahan tentu ada aturan-aturan, bisa pakai transfer juga mungkin lebih aman. Nanti suruh panitia masjid untuk berikan dalam bentuk beras kalau memang meyakini beras itu yang nanti disalurkan pada orang miskin. Nah, terus tentang tadi menyerahkan zakat fitrah tidak langsung bagaimana Ustadz? Jawabannya masih boleh. Misalnya lewat transfer, yang penting kalau itu zakat mal bebas ya dalam bentuk uang. Kalau zakat fitrah bisa minta saran untuk panitia masjid wujudkan dalam bentuk uang. Kalau memang di masjid tidak boleh kumpul-kumpul lagi, ya sudah. Dia salurkan dalam cari panitia nanti membentuk beberapa orang saja untuk tugas beli beras. Kemudian nanti diwujudkan beras, kemudian nanti mereka langsung salurkan tanpa mesti kumpul-kumpul ratusan orang di masjid. Kemudian apakah takbiran itu masih ada? Takbiran tetap masih ada, yaitu kita bertakbir sejak malam Idul Fitri ketika kita sudah menyempurnakan puasa sebulan penuh demi menjalankan ayat dalam surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan puasa sebulan penuh, setelah itu bertakbirlah ya dalam rangka
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Takbir tetap ada. Namun kalau pemerintah sarankan tidak boleh kumpul-kumpul di masjid, berarti di rumah masing-masing, cukup per individu untuk takbir. Seperti itu sudah dikatakan kita bersyukur. Tanpa pakai takbiran keliling. Bahkan takbiran keliling nanti bisa kita tahu mudaratnya itu banyak. Nah, terus apa saja sunnah hari raya yang dilakukan, ya? Yang jelas kalau ini sebelum kita sholat Id, ya. Amalan ketika di hari Id itu ada mandi. Mandi tetap, saya baca di fatwa Syekh Khalid Al-Musyaiki, itu tetap ada mandi di hari Idul Fitri tadi walaupun tidak pergi berangkat sholat Id. Kemudian yang kedua, pakai pakaian yang terbaik, yang bagus, tidak masalah. Boleh saja mengkhususkan pakaian baru ketika itu, dan boleh saja kita mengkhususkan pakaian tertentu sebagaimana Nabi SAW ketika ketemu tamu, ketika hari Jumat punya pakaian khusus, tidak masalah. Kemudian masih dianjurkan juga untuk saling mengucapkan selamat. Nah, itu sunnah di hari raya yang dilakukan, jadi tetap ada. Kemudian yang ke-18, ya, ini tentang sholat Id. Bagaimana kalau saat wabah pemerintah memutuskan sholat Id ditiadakan? Pemerintah memutuskan sholat Id ditiadakan. Yang jelas, yang namanya Id, orang itu berkumpul. Ya, Id kan itu ada dari sisi waktu, ada dari sisi tempat. Kalau dari sisi sholat Idul Fitri ini dari sisi waktu, ya, berulang dan orang berkumpul banyak saat itu. Dari pengertian ini saja kita sudah tahu sholat Id itu dengan cara berkumpul di lapangan atau di masjid. Masjid masih boleh. Jangan ada yang bilang sholat di masjid jadi bid'ah. Enggak, keliru Anda. Masjid masih boleh. Namun kalau mau pergi ke lapangan, kebiasaan Nabi SAW itu di lapangan. Nah, sekarang kalau masjid itu masih boleh, ya, kalau masjid itu masih boleh, namun kita tidak boleh ke masjid. Ya, lapangan juga apalagi. Karena lebih banyak kalau di lapangan, ya. Maka berarti sholat Id ditiadakan kalau seandainya kumpul-kumpul tidak dibolehkan oleh pemerintah nantinya. Maka kita pandang sekarang. Ingat, sholat itu ada apa saja? Sholat itu ada sholat dulu, terus kemudian khutbah. Kalau ini melihat di rumah, mau lakukan sholat Id, berarti harus ada ini nih. Ada khutbah, ada sholat Id, kemudian ada khutbah. Sholat Id dilakukan dulu, baru kemudian khutbah. Apakah boleh sholat Id itu di rumah? Kalau mazhab Syafi'i sendiri itu syaratkan sholat Id sama dengan sholat Jumat yang minimal 40. Kalau di rumah saya yakin tidak mencapai jumlah tersebut. Taruhlah kita pakai pendapat yang lainnya lagi yang pakai minimal sholat Id itu ya sedikit jamaah saya dapat lah. Karena sholat Jumat pun itu ada pendapat yang mengatakan cuma 2, 3 pun masih boleh. Nah, sekarang sholat Id sendirian bagaimana? Apakah sholat Id itu harus disyaratkan di masjid? Ya. Nah, ini harus ditinjau ulang. Saya sendiri belum dalami ini. Namun, kalau saya lihat dari fatwa atau dari buku Syekh Khalid Al-Musyaiki, salah seorang murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika menjelaskan ini, beliau katakan sholat Id ditiadakan dan tidak ada kodok sama sekali, tidak ada pengganti. Berarti kita beralih ke amalan-amalan sunnah yang lainnya. Walaupun saya nanti cek lagi, ada satu pembahasan Ibnu Qudamah itu pernah menjelaskan tentang sholat Id ketika luput. Jadi misalnya ini saya bangun jam 8. Saya tidur nih dari subuh nih ya, bangun jam 8. Jamaah sudah pada pulang kan jam 7. Terus saya bangun jam 8 ini ngapain? Ya, sholat Id nggak saya kerjakan. Nah, ada fatwa dari sahabat, sholat Id jika luput diganti dengan sholat 4 rakaat. Kata Imam Ibnu Qudamah, bisa dilakukan 2 kali salam, berarti 2 salam, 2 salam, atau 4 rakaat sekaligus lalu salam. Namun saya harus tinjau ulang lagi di sini, apakah ini tadi kan sholat Id masih ada. Gimana kalau sholat Id itu tidak ada sama sekali memang?
karena dilarang kumpul-kumpul oleh pemerintah, apakah seperti itu tetap disyariatkan? Wallahu a'lam. Nanti ada peninjauan ulang tentang ini. Yang jelas kalau lakukan di rumah agak ragu saya di sini tentang pembolehannya, karena sebagian ustadz yang saya lihat cek pendapatnya menyatakan dibolehkan itu. Namun wallahualam saya takut mengeluarkan pendapat baru yang sebelumnya belum ada yang pernah berpendapat kalau sholat id dilakukan di rumah, ada khutbah di rumah, ada sholat berjamaahnya di rumah untuk sholat id. Nah itu harus ditinjau ulang. Terus yang terakhir tentang silaturahim dan ucapan selamat. Tadi seperti saran dari Kemenak, tidak perlu kumpul-kumpul. Berarti kita manut untuk ini. Kita bisa call, telepon, bisa dengan video call sekarang, bisa dengan Zoom, bisa dengan WhatsApp, kemudian nyalakan video call-nya, kan bisa. Itu bisa dilakukan. Namun untuk ucapan selamat tetap ada. Kita saling ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian semua gitu. Ucapkan lagi kayak gitu ke yang lainnya. Dan ucapan selamat hari raya asalnya umum, boleh dengan ucapan apapun, tidak dibatasi dengan ucapan khusus ya. Selama maknanya benar, ya tidak ada salah pemahaman di situ, tetap masih boleh menggunakan kalimat tersebut. Wallahu alam, alhamdulillah selesai 19 masalah. Saya bahas terkait dengan Ramadan, kita itu masih dapati COVID-19. Kalau ini dipahami, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa masalah yang nanti kita hadapi di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya kita masuk tanya jawab. Ternyata saya sudah ngisi 65 menit ya, sudah lama sekali ini, Masya Allah. Baik, saya buka dulu pertanyaan. Saya baca lewat mana ini ya? Ini saking banyaknya nih hari ini nih. Saya simak beberapa pertanyaan dulu. Pertama di Facebook. Baik. Ya Masya Allah, komentarnya banyak nih. Kayaknya saya harus buat beberapa kajian lagi semisal ini. Mungkin ada yang belum dengar. Yang jelas sudah ada rekamannya di sini ya. Ini belum ada pertanyaan sepertinya. Saya lihat sini belum ada. Ustaz, bolehkah kalau imam tarawih bergantian anak dan bapaknya? Boleh-boleh saja seperti itu. Saya lanjut di Instagram. Ustaz, jika di daerah rumah sudah zona merah, namun masih ada sholat tarawih, sikap kita yang baik gimana? Kalau sudah zona merah, sholat di rumah saja. Nanti ini saya simpan ya, yang story Instagram saya simpan, masih bisa dilihat 1 hari. Ilmunya manfaat sekali, Anda bisa nonton dari awal lagi ya. Baik. Saya mau tanya, saya mau daftar jurusan desain interior, tetapi tes masuknya ada menggambar makhluk bernyawa. Itu bagaimana ya Ustadz? Coba timbang-timbang. Saya takut nanti masuk ayat, ya masuk hadis yang disuruh tiupkan lagi gambar tersebut. Bagaimana nasihat memaksimalkan Ramadan bagi para mahasiswa yang masih kuliah online atau teman-teman medis? Ya, teman-teman medis, teman-teman tenaga medis yang harus sibuk di bulan Ramadan. Semampu dia untuk manfaatkan ini, karena dia punya urusan lebih penting lagi, masalah umat, masalah rakyat Indonesia yang dia pikirkan, maka mudah-mudahan dapat ganjaran lebih besar daripada dia melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Baik, saya langsung lewat ini. Tempat kajian di Kabupaten Bantul ada nggak Ustadz? Kebetulan saya baru kos di sini. Saat ini belum ada kajian ya, jadi jangan dulu tanya kajian itu di mana. Sekarang kajian online dulu lebih aman. Saya ingin bertanya, apakah diperbolehkan puasa hari Jumat untuk mengqadha puasa Ramadan dan sebelumnya pada hari Kamis juga puasa? Boleh, apalagi kalau qadha bebas ya harinya ya, tinggal memilih saja hari apapun.
Bagi yang mau bertanya banyak, nanti malam saya sediakan waktu lagi kita bahas fikih puasa. Saya bahas dari fikih puasa untuk anak yang ada di website saya, bisa di-download di rumesa.com. Nanti bisa banyak-banyak tanya tentang masalah fikih puasa nanti malam jam 8 malam ya. Standby saja di ini channel Rumesa TV, cuma di YouTube. Jadi nanti langganan dengan YouTube. Mohon penjelasan tentang ulil amri minkum Ustaz. Ulil amri pemerintah. Ya, selama pemerintah itu muslim, ya, walaupun zolim, tetap itu pemerintah yang wajib ditaati budalis. Terus saya ingin bertanya, apakah hari Senin tanggal 20 April masih diperbolehkan puasa? Masih boleh. Gimana hukum tidak sholat Jumat 3 kali? Tadi sudah jelaskan ya, didengarkan lagi video ini dari awal ya. Ini saya bahas 19 masalah loh, saya bahas tuntas. Bagaimana hukumnya jika istri saya menabung di temannya? Setiap nominal 1 juta diambil 70.000 oleh temannya. Kemudian gimana jika tabungan tersebut dipakai oleh temannya tersebut? Coba lihat kesepakatan bagaimana ya. Kalau kesepakatannya itu tidak itu dia cuma akal-akalan dia saja, bahaya di sini. Ditimbang-timbang lagi. Pekan depan masih boleh mengkodok puasa atau puasa sunnah? Masih boleh. Yang jelas masih dibolehkan puasa setelah pertengahan Sya'ban. Bisa sholat tarawih membaca Quran dengan mushaf, baiknya dengan hafalan saja ya. Walaupun dengan mushaf sebagian ulama masih membolehkan. Mana yang lebih baik, jamaah tarawih dengan anak laki atau suami, atau misalnya ibunya karena ingin merojaah sholat tarawih, atau misalnya ibunya apa ini? Ini ibu, saya jadi bingung Bu. Tulisannya harus jelas ya, baru saya bisa baca lengkap ya. Ustaz mau bertanya bagaimana hukumnya menggunakan BPJS Kesehatan, apakah kartu yang saya punya saya stop saja pembayarannya? Baiknya seperti itu kalau memang tidak ada masalah untuk berhenti pembayarannya, karena sama dengan ikuti asuransi ya. Kecuali kalau dia BPJS karena miskin gitu, ada kebutuhan. Saat mau tanya apakah bulan puasa Sya'ban sampai hari ini masih bisa? Tadi saya jawab ya masih bisa, saya nggak ulang lagi pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya membagikan makanan buat buka puasa pada saat PSBB ini? Agak berat ya, kecuali diizinkan keluar bagi-bagi bungkus makanan yang ibu sudah buat sendiri gitu, atau bapak atau ibu buat sendiri. Bisa seperti itu mungkin dipraktikkan. Kalau di Jogja belum PSBB ya, belum. Terus bolehkah seorang memilih pendapat dari beberapa perbedaan ulama sesuai dengan kemudahan untuk diamalkan? Tidak, milih sesuai dengan dalil atas pertimbangan. Kalau belum ya taklid sama orang yang tahu dalil. Usulan materi kajian dikirim lewat email. Mudah-mudahan ya kami bisa kirim lewat email. Nanti ke Pak Panggung Heri nanti. Insya Allah mudah-mudahan saya segera selesaikan, intinya di situ. Saya mau bertanya, anak kerja bareng orang tua, tapi kalau udah masuk waktu sholat, anak tinggalkan kerjaannya, orang tua yang kelanjutin. Baiknya kalau memang darurat tidak ada yang jaga, bisa gantian dengan orang tua. Bagaimana menyentuh istri sesudah wudhu, batal atau tidak? Saya memilih pendapat tidak membatalkan wudhu. Kita menjual baju bergambar makhluk hidup, baiknya tidak dijual. Karena nanti tujuan pokok untuk jualnya gambarnya, maka jadi masalah nanti jual belinya. Ustaz, kalau sholat tarawih di rumah karena pandemi, lebih baik sholat setelah isya seperti jika di masjid atau diundur sepertiga malam? Bisa sholat isya seperti di masjid, kemudian sholat tarawihnya bisa diundur sepertiga malam juga, tidak masalah. Yang penting punya kemampuan, jangan sampai ketinggalan sholat tarawihnya. Ustaz, bolehkah saat sholat tarawih bacaannya dengan baca Al-Quran mushaf ya? Tadi saya katakan masih boleh, sebagian ulama masih bolehkan. Anak kerja bareng orang tua, tadi sudah. Terus Ustaz, untuk imam sholat tarawih bila imamnya bergantian apa boleh? Masih boleh ya. Anak laki-laki imam, terus habis itu gantian bapaknya, gantian lagi anaknya gitu, masih dibolehkan. Kalau misal sholat tarawih imam 23, tapi kita ikut hanya 8 rakaat. Saran saya biar dapat pahala sholat semalam suntuk, ikut imam sampai imam itu selesai. Wallahu alam, selesai sampai jam 5 ini. Qadarallahu ma syaa fa'al, mudah-mudahan manfaat. Ya rekan-rekan teman-teman yang ada di Instagram, mudah-mudahan sehat semuanya. Yang ada di YouTube juga Allah berkahi. Yang ada di Facebook, para fans page yang ada di Facebook, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniai kebaikan. Mau bertanya lagi malam ini, kami sediakan waktu jam 8 malam 30 menit saja. Anda masuk lebih awal, tanya lebih awal lewat YouTube, nanti akan kami berikan
postingan untuk kajian malam ini di YouTube channel Rumaiso TV, tulisan komentar di situ. Pertanyaan yang kami baca duluan itu yang nanti akan terjawab. Berarti yang paling atas yang masuk duluan. Maka lomba-lombaan untuk ya dapat lebih cepat. Ya, dapat masuk lebih cepat. Wallahu alam, ya kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.